تريد التوفيق عليك بالصلاة، تريد الرزق عليك بالصلاة، تريد صلاح الحال عليك بالصلاة، تريد الوظيفة عليك بالصلاة. الصلاة تجلب كل خير وتدفع كل شر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah, karena berkat dan ridhonya lah sehingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hardianti dengan NIM 2 2022-10-12. Saya mahasiswi dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah terkait pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui yang pertama, sebelumnya mari kita ingat kembali bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita berikutnya adalah melaksanakan salat. Hal ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang sangat penting dan mendasar dalam agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, salat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, kita diingatkan bahwa salat merupakan tiang dari bangunan agama kita. Seorang muslim yang mendirikan salat berarti telah membangun pondasi imannya. Sebaliknya, apabila seorang muslim mengabaikan salat, maka imannya pun akan rapuh. Teman-teman sekalian, yang kedua perlu kita ketahui bersama bahwa salat adalah ibadah yang diwajibkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, kewajiban salat 5 waktu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Isra Miraj, yakni ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Allah memerintahkan secara langsung kepada Nabi kita untuk mendirikan salat 5 waktu tanpa perantara malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap ibadah salat ini, karena ia merupakan kebutuhan mendasar kita sebagai hamba untuk selalu mengingat Sang Pencipta. Yang ketiga, salat adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa, memohon ampunan, dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya,
dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Oleh karena itu, salat menjadi cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, mengadukan segala permasalahan, dan memohon pertolongannya. Dalam setiap sujud dan doa yang kita panjatkan, kita mengakui kelemahan kita sebagai makhluknya, dan berharap mendapatkan kekuatan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, salat juga merupakan penolong kita dalam menjaga akhlak dan perilaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi, seseorang yang salat dengan benar dan khusyuk akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malu untuk berbuat dosa. Dengan demikian, salat mampu membentuk pribadi yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Salat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, sehingga kita pun terhindar dari perbuatan dosa. Teman-teman sekalian, yang kelima, perlu kita ketahui bersama bahwa salat adalah cara untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Sebagaimana air yang membersihkan tubuh dari kotoran, salat membersihkan hati kita dari sifat buruk seperti iri, dengki, amarah, dan sebagainya. Maka dari itu, salat yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kekhusyuan mampu menenangkan hati dan membawa ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yakni perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah seseorang. Setiap hari ia mandi 5 kali di sungai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam hadis ini, Nabi menggambarkan betapa salat membersihkan diri kita dari dosa-dosa kecil sebagaimana air yang menghapus kotoran dari tubuh manusia. Namun, hadirin sekalian, teman-teman sekalian, salat yang kita laksanakan haruslah dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk artinya menghadirkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Allah, menghindari segala gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kita dalam salat. Dalam salat, kita seharusnya mampu merasakan kehadiran Allah seolah-olah kita sedang berbicara langsung kepadanya. Dengan demikian, salat kita akan terasa lebih bermakna dan benar-benar mampu memberikan dampak positif dalam hidup kita. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi masalah baik di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sosial, salat adalah tempat terbaik untuk mendapatkan ketenangan. Salat menjadi sarana untuk menenangkan pikiran, melepaskan tekanan, dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengutamakan urusan dunia sehingga lalai melaksanakan salat. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang menjaga salat, menjalankan perintahnya dengan ikhlas, dan menjadikan salat sebagai jalan hidup kita. Teman-teman sekalian, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki salat kita. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.